Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Lestari. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan dalam makalah ini, yaitu pengertian dari pandangan hidup Muslim. Sebelum ke pengertian pandangan hidup Muslim, di sini ada pengertian hidup yang merupakan konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat dalam menanggapi atau menerangkan segala masalah di dunia ini. Sedangkan pandangan hidup Muslim merupakan pandangan yang memberikan petunjuk arah dan aturan-aturan syariat Islam untuk mengatur semua aspek yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Pandangan manusia terhadap dunia merupakan standar yang mempengaruhi cara mereka mengisi kehidupan mereka sendiri. Maka bahan utamanya yang harus kita punya di diri masing-masing, yaitu dengan cara menanamkan sebagaimana sikap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikap tauhid kita kepada Rasulullah SAW serta ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Inilah yang kemudian akan mewadahi dan mewarnai segala kehidupan kita di dunia ini. Karenanya seorang muslim semestinya menempatkan tauhid sebagai dasar dari penafsiran atau semua fenomena alam semesta dan menjadi asas paling dasar dalam aktivitas berpikir kita di dunia ini. Dengan demikian, bagi seorang muslim, pandangan hidupnya mengacu pada Al-Quran dan hadis, namun tetap saja harus didahului oleh ilmu semangat tauhid, ini mengesahkan Allah dan menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum manusia dan pedoman hidup bagi manusia. Yang pertama, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran secara bahasa adalah qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca. Adapun Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran mengandung ringkasan ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran ditujukan bagi semua umat manusia sampai kapanpun. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup abadi. Yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam bahasa yang sangat mudah dihafal dan diingat dan difahami. Adapun 5 faktor yang menjadi karakteristik dalam Al-Quran, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ramin dari kelompok 2. Saya akan membahas kedudukan dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai pedoman umat bagi manusia. Dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Betrul Ilmi. Maksud dari pedoman ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 105. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan. Kepadamu janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela para pengkhianat. Kedudukan Al-Quran sebagai pedoman atau sumber hukum Islam yang pertama ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulil armi, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. 4 fungsi utama Al-Quran, yaitu Al-Huda, artinya petunjuk. Berfungsi sebagai petunjuk yang terdiri dari 3 jenis, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Kedua, Al-Firqon, pembeda. Sebagai pembeda antara hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita dapat mengetahui nama yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Ketiga, As-Syifa, penyembuh. Bisa menjadi obat bagi penyakit mental. Dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit hati dan mental. Membaca Al-Quran juga dapat memberikan pencerahan bagi orang yang beriman. Keempat, Al-Mau'ijah, nasihat.
Terdapat banyak ilmu dan juga nasihat-nasihat dalam menjalani kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat yang ada di dalam Al-Quran biasanya juga digambarkan dengan sebuah peristiwa atau kejadian di masa lalu yang dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Tujuan diturunkannya Al-Quran: selain sebagai sumber hukum utama, Al-Quran diturunkan juga sebagai petunjuk bagi umat manusia dan peringatan sekaligus pelajaran bagi mereka. 1. Sebagai petunjuk. Al-Quran memberikan petunjuk dalam berbagai persoalan, mulai dari akidah, syariah, hingga akhlak dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Rasulnya untuk memberikan keterangan-keterangan lengkap mengenai dasar tersebut. 2. Sebagai pokok ajaran Islam. Al-Quran diturunkan sebagai sumber pokok ajaran Islam telah dijelaskan melalui firman-Nya. Al-Quran menerangkan tentang kaidah-kaidah syariah serta hukumnya yang cocok diterapkan di segala zaman dan tempat. Dalam hal ini, tidak ada pembatasan untuk satu golongan dan bangsa saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.